Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian Minggu 23 Oktober, hari Minggu Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati adalah dasar doa. Oleh karena itu, praktek pemeriksaan batin di setiap awal ibadat Katolik bukanlah tanpa tujuan. Gereja mau mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kita diajak menyadari ketidaklayakan kita lewat pengakuan kita bahwa kita telah berdosa dengan perkataan, perbuatan, pikiran, dan kelalaian. Kita datang memohon pengampunan dari Tuhan. Semoga pengampunan yang kita terima memampukan kita untuk mengampuni sesama. Dengan demikian kita pulang ke rumah sebagai orang yang bebas dari dosa dan mengampuni tanpa syarat. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati juga dapat dicapai dengan menyadari bahwa kita adalah pengemis di hadapan Tuhan. Ini kita tunjukkan dengan selalu memohon kepadanya. Apakah kita telah meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa kita? Kebiasaan memohon kepada Tuhan membantu kita menjadi tergantung pada Dia. Kita membutuhkan Tuhan. Betapa membahagiakan ketika Tuhan mengindahkan doa kita. Perasaan bangga seperti itulah yang dirasakan oleh saudari-saudara kita yang miskin ketika mereka menerima uluran kasih dari sesamanya. Marilah kita bertekun dalam doa, tidak putus asa memohon kepada Tuhan agar menjaga kita dari yang jahat dan tekun menantikan kedatangannya kembali. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.